tim Indonesia Onyx Esports masih mempertahankan Popol and Kupa. Tidak akan melepas itu untuk tim Todak. Oke, berarti tim Todak semenakutkan itu menggunakan Popol nih Bung Kornet. Si Popol ya. Gimana menurut Bung Kornet? Tapi emang balik lagi kalau misalkan aku sendiri sih ngelihat hero tersebut kayaknya lebih enak ke arah ya support ya. Kayak kalau nggak tau kalau di offline tuh emang segampang itu dia farmingnya. Segampang itu? Segampang itu ya? Segampang itu. Seenak itu ya? Seenak itu. Your team is banning. Karena iya offline. Udah coba beneran Oke. pakai. Jadi ini ada ini adalah gabungan pemikiran Vova dan aku. Aku langsung mempraktekannya gitu. Makanya aku pakai di offline dan cukup kuat. Sedangkan untuk kali ini Link tidak akan dilepaskan. Cuma Bung Kornet, ada satu hal yang sedikit aku ingin pertanyakan kepada para pemain Todak ketika mereka sudah melihat ada Link, Natalia mereka di ban di game sebelumnya. Nggak ada yang mau pakai Hellcard. Belum. Mungkin Karena- lebih tepatnya belum. Ya karena Hellcard overpower banget menurut aku pribadi di sini ya. Dengan bisa dibilang kita lagi meta assassin, dengan ada silent yang dimiliki. Justru aku penasaran malah Gatot kenapa nggak dipakai? Oh Gatot. Tapi Gatot Untuk tanknya ya. kondisional. Selena. Lebih kondisional kalau menurut aku pribadi. Karena mereka masih tetap mengandalkan tank crowd control yang bisa inisiator yang instan. Kalau Gatot kan harus ada ngecasnya. Ngek, cus gitu kan. Iya untuk skill 2-nya, tapi skill satunya sekarang bahkan pasif dia tuh udah lebih menyakitkan dari sebelumnya. Apalagi ditambah dengan talent 3 tank yang sekarang itu udah di refarm ya bisa dibilang ya, udah berubah. Lambangnya aja beda. Kalau kamu sadar dari talent 3 tank Ya makanya. untuk nambah magic damage-nya. Yang itu ya kan lah. Iya gambar ya. ya. Jadi kayak Jadi melehoy gimana jelasinnya ya? ya, pokoknya melehoy lah ya. Melehoy ya. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di sini juga udah ada Kufra dan juga Esmeralda, ini bagus banget karena akhirnya setidaknya Todak. Wih, kalungnya lagi diituin. Oh iya. Puter-puter. Itu Bling-bling kacing-kacing. Oh, ya kayak kamu ya. Iya. Bleng-bleng kaceng-kaceng. Yang bikin berantemnya. Ya, kita lihat di sini. Oh my god, Bu Kornet. Apa tuh? This is the Wih. time ultimate Tamus terkuat di bumi. Terkuat apa terbarbar? Terkuat ya. Terkuat, terbarbar di dunia itu Tuturu. Tuturu. Iya. Tamus. Puter terus bang, puter terus, puter. Jangan gitu dong, ngerinya terbang. Takutnya dia jatuh, hilang. Bukan, dianya terbang. Iya, nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Aduh, Oji. Kok kurang? Aku kurs. Nadanya kayak pernah denger tuh, kok kurs. Ya kan gitu Kok ya. kurang? Tapi kali ini Baxia Kok menjadi kurs pilihan. siapa? Kok kurang maksudnya? Kayak Oh. pernah denger ada. Iya, korigor. Kok kurang. Nah, Kaja diamankan kali ini. Memang Kaja adalah salah satu hero punya bahasa Inggrisnya aku lupa. Pokoknya crowd Judgment. control sama Crowd control. suffering gitu. Dia maksudnya Suffer. bisa Menderita. bisa membuat menghentikan gitu, bahasa Indonesianya menghentikan pergerakan gitu lah. Ya begitulah. Oke. Salah ya bahasa Inggrisku kebagusan lah. Nggak apa-apa. Next bandnya dari tim. Oke, Bruno. Your team is Oh, banning. mungkin karena mereka melihat permainan cewek dengan Bruno, tapi aku lihat dari sini Bruno mungkin menjadi opsi nanti, nggak terlalu menjadi opsi pertama. Tapi nggak ada yang tahu deh. Siapa tahu dengan tidak adanya Link tapi adanya Lancelot? Who Atau knows? Hayabusa? Hayabusa? Ya aku tuh sebenarnya lebih kangen ya. Anti-match pakai Hayabusa udah. Ya, aku sih kangen tuh anti-match pakai Tamus Fanny. tuh udah pakai biasa. Fanny. Ya Allah, Fanny udah nggak jago. Dia menyatakan dirinya sendiri. Langsung dia bilang ke kita, depan kita, inget kan kemarin? Makanya tapi ya kan aku kangen. Bener Lihat dia juga main sih. Fanny. Dia salah satu orang yang bisa membuat stigma Fanny di turnamen tuh wow bisa dipakai di turnamen gara-gara dia aku ngeliat dia. Tapi rasa kangen itu terkadang tidak dibutuhkan. Iya nggak selancar itu. untuk Iya nggak selancar disalurkan. itu nggak bisa. Yang penting yang dibutuhkan sekarang tuh adalah hero-hero yang kuat. Wow oke. Dan juga bisa digunakan. Bisa digunakan. Iya. Oke. Masih bisa digunakan kan? Iya bisa Kan digunakan. Fanny kan dia lagi nggak bisa gunain. Oke, Valir ini bagus banget. Kenapa? Valir adalah salah satu support netral, tapi bisa dibilang Valir untuk tim Todak udah tidak diperlukan. Mereka udah punya Baxia dan juga punya Kufra. Kenapa mereka harus nge-ban Valir? Tapi Sasa bakal Xbox. Oh, Granger. Granger. Team is picking. Bakal lebih memilih Granger. Gak tau ya, aku semenjak perubahan patch yang keberapa ya? Mas Ben tuh dua, jadi dua yang sebelumnya ya kalau nggak salah. ya. Hah? Bukan Marksman ya, tapi si Oh, Granger. Grangernya. Yang dikurangin damage-nya. Wah parah itu sih kurangnya. Iya. Itu di nerfnya tuh parah banget. Ibaratkan rambut keribu lu tuh udah dicukur ya, jadi lurus, dibotakin.
Nggak, dilurusin Nunggu, dulu. lurus lagi ya. Dicukur, tunggu, cukur lagi. Iya, gitu terus saya. Gak kribo-kribo. Gak gerbo-gerbo lagi. Tapi untuk kali ini, oke, kita agak sedikit melihat di mana positioningnya apakah dari seorang Parsa akan menjadi offlaner seperti yang pernah yang gunakan di MPL season kemarin-kemarin? Yang pernah gunakan sebagai offlaner, Parsa. Offlanernya berarti ada 2 ya? Offlaner- Side lane-nya ya? Iya, iya Bener dong, side lane dua-duanya. Hyper carry mereka. Hyper carry. Hyper carry dari Ciku dan tentunya Granger dari cewek bakal membuktikan Aduh, muka apakah boots ya Allah. apakah Todak bakal melaju ke babak selanjutnya atau Todak akan tertumbangkan 2-0. kali ini. Benar Dan- sekali. Apakah satu sama dan akhirnya ada game 3? Bener banget Bung Konet. Tapi feelingku sih. Feelingku. Feeling good. Nggak salah. Kenapa feeling kamu? Kalau katanya Om Mawang katanya satu sama. Opung sayangku. Iya. Kalau kata Opung satu sama. Menurut Bung Kornet? Kalau kata aku sih 2-0. Kalau kata aku karena aku Kalau berbeda dari kamu Bung Kornet. bilang pasti paus. Enggak, Apa? 2-0. Sama aja. Kamu dong. 2-0, beda. Sama aja tapi intinya. Tapi iya kita bakal ngobrol-ngobrol dulu ya karena ya ini dia di game yang kedua Niki Sports dari Indonesia versus Todak from Malaysia. Yes, benar banget dan masih dipandu dengan Kornet Mas pastinya di arah top lane tampaknya anti-mage-nya yang di-spam abis-abisan dilempar wajan atau piring tetangga kalau kata Ranger Mas. Iya disambit sama piring tetangga tuh Iya. pulang. pulang. Gila, diusir loh. Ini baru pertama kali early game anti-mage dikandangin Iya, ya. benar-benar. Biasanya dia yang bikin mundur musuh. Benar, anti-match ketika menangkan Tamus itu bagaikan langit di sore hari, sedangkan itu di Perfect arah match. mid lane bakal coba dihajar. Formasi masih punya Ada flicker. flicker. Masih belum dikeluarkan tapi dia yang dapetin Little Wanderer ya. Tiba-tiba ada I'm anti-mage. Wow, kepada ini dia Tamus terkuat di bumi tiba-tiba lompat digelendotin dan langsung dilempar piring tetangganya. I'm back. Ngiri bilang ngiri, kalau nggak ngiri nganan. Ya Allah, kiri kanan kulihat saja Kalau- banyak Tamus anti-mage. Bukan. Dia lupa lihat ke kiri sama ke kanan. Iya. Iya, tapi sedangkan ini bakal coba diamankan. Red buff didapatkan oleh seorang Ciku dan akan ada pertukaran posisi kali ini. Yes, di mana pergerakan dari anti-match sudah berada di arah bottom lane bakal mencoba untuk melawan dan mendapatkan gold buff. X-ray masih berhasil, tapi Rasi dengan performance-nya bakal coba tumbangin satu tuh orang di arah belakang. Lihat, udah ada seorang cewek yang dapat 1 poin kill. Dari belakang dia tembakin dar dengan Rhapsody-nya Bung Kornet. Alright, dan nampaknya Drian di sini terkena stun tapi harusnya masih bisa kabur. Dia hanya menggunakan soul eater-nya untuk dapetin absolute damage tapi lihat di sini dia anti-mage-nya benar-benar sudah mulai garang dan bertukar lane ya. Dan dia sekarang di bawah melawan Esmeralda. Dan di atasnya lebih dikasih ke arah Sasanya. Benar Bung Konet, tapi lihat pergerakan dari mana pemain Todak, dia tahu banget di mana Sasa di arah top lane tidak di cover, belum di cover, dan lihat mereka rotasi ke atas, sedangkan di arah bottom lane ada pertukaran di mana lebih menguntungkan anti-match dibandingkan posisi anti-match di arah top lane. Yes, benar banget. Dan di arah mid lane sebentar lagi mungkin dari Rasinya mendapatkan level keempat yang anti-mage sudah dapetin level keempat. Dia pakai apa sih? Purify ya sekarang. Pakai Purify. Pakai Purify. Karena dia Nggak pakai Vengeance ya. iya mengerikan pergerakannya karena ada Parsa, dia juga ada Kufra. Karena Kufra sih. Iya, Kufra, Parsa juga. Stunnya Atau Esmeralda. Enggak, lebih ke arah Kufra sama Parsa. Esmeralda juga bakal jadi pilihan. Iya. Tapi yang ketiga lah. Kari sih. Wow. Ya maaf, nggak bisa. Bertemanya memang sakit sih Iya. bisa dibilang, tapi ternyata ada Sasalasin sampai bakal Lasan coba ini. dibakar burungnya. Tertembak burungnya harus tumbang di sana. Dan lihat terkena lelenya. Berhasil mencoba Axel trap. menyelamatkan. Oh my god, masih bisa survive di sini sedangkan nanti match seperti kata Bung Kornet harus tumbang dimakan orang Ciku. Yes, benar banget. Dan didapatkan untuk turtle yang pertama oleh tim Onyx Esports. Dan menuju ke arah top lane juga dari cewek atau CW dia menggunakan sepatu ini ya, Magic Resistance. Yes. Tot boots. Tot boots benar banget. Dan Sasa di arah top lane dia hanya bisa membakar-bakar saja, dia tidak bisa terlalu agresif juga. Sedangkan para pemain dari tim Todak di arah top lane udah bergerak dan Moon bakal berada di arah mid lane, tapi Sasa kali ini bakal coba ditumbangkan. Flickernya tadi tampaknya agak sedikit salah dan juga kita lihat sini hanya terkena satu tuh fatalingnya. Perfect match ya.
Dan masih mencoba untuk Tyrant Rage. Enggak terkena untuk lelenya, tapi masih bisa untuk diamankan oleh seorang cewek. Jago cewek ya, tapi kita lihat di arah bottom lane bakal coba 2 versus 1. Anti-mage versus everybody. Tapi kita lihat kali ini ternyata antibody-nya lemah dan harus tumbang di arah bottom lane, Bung Kornet. Yes, baik sekali. 2 melawan 1 tadi dari kedua magical damage-nya yang dikeluarkan oleh tim Todak. Tapi lihat di arah top lane-nya juga ceweknya enak banget sih. Di basic attack saja dengan menggunakan rondonya. Dapatkan physical attack tambahan juga dan langsung dapetin bounty hunter-nya 4 sekarang. 4 point kill. 4 point kill dan tidak terpick off. Beda dengan game sebelumnya. Game sebelumnya dia masih bisa terpick off 1 kali dengan tidak adanya blue buff. Tapi untuk kali ini lebih fat. Dan ternyata Drian bakal coba untuk melakukan Garrote dan juga Solitaire. Dan Fatal Link. Look at that. Oh my god. 6 one time. hanya Berhasil terasa mendapatkan 2. Tapi hanya 1 yang Yes, tumbang. karena Kan, Bung Purify. Kornet. Masih ada wings by wings dari seorang Parsa. Setidaknya Onyx Esports berhasil mendapatkan 6 poin. Dan Todak di sini benar-benar harus menjaga pergerakannya. Kenapa? Karena mereka masih punya Ciku. Tapi kalau mereka terlalu santai, tidak menjaga pergerakan Ciku, dan lihat objektivitas dari tim Onyx diambil semua. Yes, benar banget. 90 detik lagi untuk seorang Moon. Parsianya mendapatkan Purify-nya kembali. Masih bisa lolos tadi ketika sudah ke lock 2 oleh Rasinya. Dan 10 detik lagi untuk cooldown dari flickernya. Rasi dengan 5 asisnya belum tertumbang sama sekali. Tinggal menunggu untuk combo perfect match-nya plus flicker dan juga fataling. Dan lihat, perfect match. Dan flicker ke arah seorang Karinya, diincar Karinya. Mau gak mau semuanya maju dan tampaknya Abyssal Trap-nya juga terkena. Dan langsung dicakar, Soul Eater-nya juga harus dihilangkan. Ceweknya sekarat, tapi masih bisa ke arah belakang, masih bisa bertahan juga. Dari seorang X-Ray-nya mengincar ke arah Sasa yang bukan bumbu makanan, masih ada absorb damage dan masih bisa mundur ke arah belakang. Yes, bener banget. Sedangkan Viraga armornya pun gak pecah, Nggak Bung pecah, Kornet. bener. Viraga armornya gak pecah. Sedangkan itu Moon, Bulan lihat terkena 1. Oh, Bulan harus tumbang. Oh, Bulan silau sekali tampaknya di sana. Cahaya Hilang. dari Todak dan juga Onyx Esports yang benar-benar menyinari penglihatan dari player-playernya. Iya bener banget, tapi bener-bener sekali permainan dari tim Onyx benar-benar shining bright banget sehingga permainan dari Todak semua dikontrol dan Eone harus tumbang. Oh my god, monster kill didapatkan kali ini. Orang cewek, dia tidak terpick off sama sekali. Udah level 11 di menit yang ke-6. Mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret Jaramin dan berhasil. Perfect match, terpick off. Fataling. Oh, Purify. yang tidak berhasil dilakukan oleh Rashi. Last Insanity, duar meledak ke arah Baksianya. Masih ada 1 bar terakhir. Dan ceweknya harus menjaga dirinya jangan sampai keculik. Benar-benar menjaga posisi di arah tengah. Masih mencoba ke arah atas juga anti-mage-nya. Masih coba untuk speed push dari kedua side laner-nya. Antara Sasa dan juga anti-mage. Oke, Sasa dan juga Antimes, tapi di sini pertanyaannya, Antimes, Apa? itu buff merah siapa yang kau ambil? Emang iya diambil? Antimes, kau membuat Kari tidak punya red buff. Astaga. Dia pakai Deadly Blade. Deadly Blade ya. Yes. Kufranya, Tyrannus dikeluarkan, stiker juga dikeluarkan. Dan tampaknya kehilangan inisiator dari tim Todak. Ini cukup berbahaya ketika Kufranya harus ditumbangkan. Posisinya 4 melawan 5 sekarang. Perfect match, flicker. Terkena 1, langsung difatalingkan. Masih ada Purify, ternyata masih bisa untuk cabut dari seorang Esmeralda-nya. Dan volley Sarmu dikeluarkan, langsung didapatkan juga. Tapi duar meledak lagi-lagi, Karinya diincar. Bener-bener di mana Kari berada, di situ ada tim Onyx. Inisiatornya langsung lompat ke arah Kari siapapun itu. Tadi bener banget, dan bahkan anti-match-nya juga terkena damage dan dia juga harus tumbang, Ranger Mas. Tapi Bung Konet, apakah ini adalah momentum Onyx kembali ke langit? Apakah akankah ada langit di atas Onyx atau Onyx di atas langit? Ada langit di atas Onyx atau Onyx di atas langit? Iya, Bener. kan turun kemarin. Wah, bahasa kamu ribet juga ya. Tadi bener juga. Iya, dan tentunya Bung Koret, lihat di sini. Apa tuh? Para pemain dari tim Todak, mereka kehilangan kontrol dari semua lane. Waduh, bahaya juga tuh. Bahkan dari tim Onyx seperti tidak ada yang terpecahkan dari semua lane turretnya. Apanya yang pecah? Turret, tidak ada. Jadi turretnya bisa pecah ya? Turretnya rubuh. Rubuh. Rubuh juga, rontok juga bisa. Hehehe. Double kill tuh dari Esmeralda-nya. Dari X-Ray dengan emblem discount ya. Dia suka diskonan ya.
Kapan ya jadi 50% ya? Oke, tim kali ini daripada ngomongin 50% yang tidak ada diskonnya. Anti Mage, Tamus terbarbar di bumi. Salah. Terkuat di dunia. Kali ini bakal coba untuk masuk. Bakal coba memberikan damage cukup banyak. Dan X-Ray bakal coba di Ronson. Harus hilang di arah belakang. Langsung Masih ada ada Purify tapi masih ada Purify. Nah, benar banget dari Parsianya. Terkena hanya satu. Dan Godlike didapatkan cewek. Dia damage-nya. One more hit. Double kill cewek. Oh my god. Pelurunya terlalu menyakitkan. Terkena stun. Tapi masih bisa menjadi piring tetangga. Dan masih bisa mundur ke arah belakang. Masih mencoba untuk fokus di arah tengahnya. Langsung didapatkan turret. Ini berarti turretnya di arah tengah. Dan dari Baxianya mencoba untuk cabut. Dia mau motongkah? ya benar banget, tapi seperti kata Bung Gore, lihat tembakan one shot one killnya berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi untuk kali ini Amaze atau Formage bakal coba muter-muter aja di sana, main Beyblade, dan akhirnya turret dari tim Onyx harus pecah di arah top lane. Yes, dan Rico lagi ke arah belakang. Dia mencoba untuk maju lagi. Fatalingnya terkena satu. Parsianya udah nggak ada Purify. Dan lihat damage-nya dari seorang ceweknya. Double kill didapatkan oleh seorang Granger. Ini benar-benar enak banget. Grangernya udah 10 poin kill. Plus juga dia nggak tumbang sama sekali. Ada 5 assist. Ada Malefic Roar Malefic lagi. Roar, ya. Tadi one hit aja berhasil, tapi Rasi kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan Baxia. Nggak peduli siapapun, yang gede aja ambil, yang gede langsung coba didapatkan. Terkena Abyssal Arrow. Tiba-tiba ada Lele yang mengenai dirinya. Legendary didapatkan 2. Yura harus tumbang dari tim Todak. Ini benar-benar kebuka bebas juga untuk best turretnya. Dan formasi juga harus hilang. Double kill. Terkena begitu saja. Fataling dikeluarkan. Dan bahkan tersisa 1 terakhir kali. This is it. Onyx Esports berhasil mendapatkan kemenangan 2 poin bunuh. Dan apakah ini momentum dari Onyx untuk kembali ke atas langit? Yes, benar banget. Ini dia Onyx Esports plus Jelita. Oke. Plus Mars. Itu Mars sebelah. Mars. Kira Matthew. Bukan. Mirip Mars. ya, kayak Matthew. Nyebrang sih Matthew. Nyebrang ya. Kan satu ini Onyx. Oke, 2-0 luar biasa performa dari tim Onyx. Ini kayaknya cewek agak kena sedikit setrum atau shock terapi ya. Yes, dan ini dia untuk post game stats yang terjadi tadi di game yang kedua. Lebih cepat dibandingkan dengan game yang pertama, selisih 3 menitan. Dan GPM tertinggi sebelumnya di game pertama dipegang oleh Chiku, kali ini sudah disalip oleh cewek 1035. GPM yang begitu besar dan juga dari damage-nya ya 71.000 buat seorang cewek. Grangernya dia berarti benar-benar kasih damage yang sangat besar dibandingkan dengan Kari yang hanya di angka 19.000. Itu kayak jauhnya itu anggap saja kita bilang 3 kali lipat lebih besar Grangernya. So ya dari segi yang lainnya kalau mungkin sama, tapi kill pointnya KDA jauh sekali juga 22 dan 6. Ini memang kayak sedikit one sided bisa kita bilang, karena tim antara playstyle tim Indonesia mungkin dengan tim-tim di luar dari Indonesia itu agak sedikit berbeda, di mana tim Indonesia kalau kita lihat sangatlah suka untuk early fight, di mana match itu bisa di close di menit-menit awal. Jadi itu adalah sisi plus dari tim Indonesia. Jadi semoga nanti buat yang lainnya lebih semangat lagi untuk bisa naik ke atas. Dan towernya ya, turretnya gak ada yang hilang juga sama sekali tadi untuk hilang satu turretnya bagi Onyx Esports, sayang sekali ya. Tapi ya kayak clean win juga untuk tim Onyx, sedangkan ya buat Todak mereka masih punya kesempatan yang lain lagi untuk melawan tim yang berbeda. Dan ini dia MVP by Nimo dari game yang kedua. Yes, dan tetap dipegang oleh cewek dengan Grangernya 12-0 dan 7 ya. Berarti dia ada di fight-nya itu 19 kali ya. Cukup besar, fighting farmingnya juga gede banget, pusing supporting. Gue rasa farmingnya yang bisa kita kasih poin plus karena tadi GPM-nya adalah yang tertinggi dengan 1035, yang tertinggi buat hari ini. Kita belum tahu nanti di match-match yang berikutnya, tapi dari itemnya sebenarnya cukup sama sih, semua tough boots,
BOD, Endless Battle, Melvic Roar, mungkin yang terakhir itu mau kemana ya? Berserker kayaknya tuh. So ya, ini dia MVP by Nimo, ada cewek. Semoga performnya dia masih tetap sama dan masih tetap stabil juga di game-game yang selanjutnya, karena sejujurnya Onyx butuh pemain-pemain seperti ini di mana permainan yang konsisten dari waktu ke waktu dan juga pastinya selalu menjadi MVP dong, karena kali ini tim Onyx mereka sudah bermain sebagai satu kesatuan, mereka bermain sebagai sebuah tim yang dimana cover-coveran dari Onyx sekarang kayak satu orang di take down, yang lainnya langsung cepat buat nge-backup. Kayak First Blood yang dibuka tadi sama si Anti-Mage.